Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia dan rahmat darinya lah sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berada di ruangan yang insyaallah penuh barokah ini dalam rangka agenda kuliner Ramadan bersama umat dari kita yang tentunya sangat luar biasa pada pagi hari ini, Bapak Abdullah Syaroni, SFIL MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan tentunya salawat bertengahkan salam terlebih kita junjungkan kepada Habibina Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan kita dan syafaatnya kita nantikan di hari ini sampai yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Nofri yang akan menjadi moderator dalam agenda kuliner Ramadan pada kesempatan ini yang akan mengusung tema tentunya yang sangat luar biasa Bapak, yaitu mengenai rezeki dan harta halal begitu Bapak. Dan tentunya pada kesempatan bulan Ramadan, bulan suci umat Islam yang akan kita bahas terus pada kesempatan pagi hari ini begitu Bapak. Dan tentunya bersama kita ya, sekali lagi saya perkenalkan pemateri kita yang sangat luar biasa, Bapak Abdullah Syaroni, SFIL MSI. Mungkin langsung saja saya persilakan kepada Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ja'ala syahra ramadhana aqrama syuhur wa ja'ala fi awwalihi rahmah wa fi awsatihi maghfirah wa akhirihi idkhul minan nar. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa kuliner Ramadan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam podcast kuliner Ramadan yang diselenggarakan oleh Laboratorium Terpadu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, yang mana pagi hari ini saya ditemani oleh moderator Adinda Nopri. Iya. Dan tema yang akan kita sampaikan, yang kita bawakan pada pagi hari ini adalah terkait dengan rizki dan harta halal. Okay. Kalau kita berbicara harta atau rizki yang halal, maka kita akan teringat hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Jadi artinya kira-kira seperti ini. Pada hari kiamat nanti seorang hamba itu kakinya tidak akan tergelincir atau tidak akan bergeser sebelum dia ditanya akan 4 hal. Yang pertama yaitu tentang umurnya itu dimanfaatkan untuk apa. Kemudian yang kedua adalah ilmunya itu dimanfaatkan untuk apa atau dikerjakan untuk apa. Kemudian yang ketiga adalah hartanya didapatkan dari mana dan diinfakkan atau dilokasikan kemana. Kemudian yang keempat adalah jiwanya atau badannya itu dipergunakan untuk apa. Nah, jadi kalau kita melihat di sini ada 4 hal yang ditanyakan itu. Yang pertama adalah tentang ilmu, kemudian tentang umur, kemudian yang ketiga tentang harta, kemudian yang keempat tentang jiwa atau badan. Cuma ada yang menarik di sini, Nofri, bahwa kalau yang 3 itu hanya ditanyakan 1. Jadi umur itu ditanyakan digunakan untuk apa, ilmu itu dimanfaatkan untuk apa, badan itu digunakan untuk apa. Tetapi harta itu ditanyakan 2 hal yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan itu dari mana mendapatkannya, kemudian dimanfaatkan atau dialokasikan kemana. Jadi ini menjadi hal yang penting, bahwa di dalam harta itu kita harus memperhatikan input dan outputnya. Jadi dari mana kita mendapatkannya, kemudian kita manfaatkan untuk apa. Nah, input dan output dari harta itu kalau kita berbicara rezeki yang halal itu, maka kedua-duanya artinya antara input dengan outputnya itu sekedua-duanya harus dari cara yang halal. Benar gitu. Karena kalau misalkan inputnya saja yang halal kemudian outputnya tidak halal, itu juga tidak baik. Begitupun sebaliknya, inputnya tidak baik kemudian dimanfaatkannya itu ke sesuatu yang halal juga tidak baik, gitu kan. Nah, misal mungkin kita bisa contohkan begini, misal orang bekerja ini kan dengan niat mencari rezeki, kemudian menghidupi keluarga. Ini adalah cara mencari harta yang halal.
mencarinya halal. Dengan bekerja orang mendapatkan gaji atau rizki gitu ya. Nah, tapi rizki yang sudah didapatkan ini misalkan dimanfaatkan untuk berjudi, misalkan kemudian main judi online, kemudian minum minuman keras. Nah, ini inputnya halal, tetapi outputnya tidak baik, tidak halal. Atau sebaliknya, misalkan orang yang mengambil harta orang lain dengan cara misalkan korupsi, kemudian mencuri dan sebagainya. Ini kan inputnya tidak baik, tetapi outputnya harta yang didapatkan dari cara yang tidak baik ini kemudian dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik, misalkan membangun tempat ibadah, musola, kemudian diinfakkan atau disedekahkan ke orang-orang yang tidak mampu, panti asuhan dan sebagainya. Ini pun tidak baik. Maka di dalam harta itu antara input dan outputnya, antara cara masuk dengan cara keluarnya, ini harus sama-sama seimbang, harus sama-sama dari cara yang halal. Kemudian kalau kita lihat dari definisinya harta ya, kalau kita lihat dari perspektif ekonomi Islam, bahwa definisi harta itu kan, harta itu berasal dari bahasa Arab, dari mal gitu ya, mal yang yang asal katanya itu dari kata kerja malayamilu. Malayamilu itu artinya adalah condong atau miring, ya, condong atau miring. Kalau dari definisinya secara istilah, harta itu adalah segala sesuatu yang kita ambil manfaatnya atau kita simpan manfaatnya, baik secara fisik ataupun manfaat, ini bisa kita katakan sebagai harta. Jadi apa yang kita miliki, contoh misalkan kita punya baju, kita punya celana, kita punya HP, kita punya laptop, ini kan kita simpan dengan baik. Caranya kita misalkan HP, kita kasih casingnya, gitu kan, kita kasih casingnya, ini kan tujuannya untuk menjaga. Ini adalah salah satu indikator yang menunjukkan bahwasanya kita itu cinta atau condong kepada harta yang kita miliki. Itu, ya. Nah, mengapa harta itu diambil dari bahasa Arab yang artinya condong atau miring itu? Ternyata kalau kita lihat bahwa harta itu ternyata sering menjadikan kita manusia ini condong kepada harta itu. Ya, dan itu sebenarnya juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ternyata beberapa ayat di dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa harta itu terkadang membuat kita itu cinta, membuat kita suka, membuat kita condong kepada harta itu. Dan rasa cinta kita terhadap harta, rasa condong kita terhadap harta itu sudah ada di dalam diri kita itu bahkan ketika kita baru lahir. Ya, jadi ketika kita keluar dari rahim ibu kita itu rasa cinta, rasa suka, rasa ingin memiliki harta, rasa condong miring kepada harta itu sudah ada di dalam diri kita, Nopri. Ya, jadi rasa cinta, rasa suka dan rasa untuk memiliki harta yang sudah ada di dalam diri kita ini, itu tidak harus selalu kita ikuti. Artinya jangan sampai kita memposisikan diri kita itu terlalu condong ke salah satu ke salah satu bagian, sehingga nanti yang akhirnya akan membuat diri kita itu condong. Artinya kita terlalu memikirkan harta itu tadi. Ya, maka apa yang harus kita lakukan? Ternyata di dalam Al-Quran itu juga sudah dijelaskan bagaimana caranya kita menyeimbangkan diri kita supaya kita tidak berat sebelah tadi. Ya, di dalam Al-Quran itu juga dijelaskan bahwa kita harus menganggap harta itu adalah sebagai titipan. Harta itu adalah sebagai amanah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah berikan harta kepada kita itu adalah sebagai bekal kita untuk beribadah, bekal kita untuk berjihad di jalan Allah dan sebagainya. Maka kita harus memposisikan diri kita itu menjadi seimbang di situ. Jadi di lain sisi kita suka, kita cinta, kemudian kita condong kepada harta itu, tetapi harus diimbangi dengan ini tadi, bahwa kita harus memanfaatkan harta kita itu sebagai media atau cara kita untuk bersyukur, untuk beribadah lebih baik lagi, menjadi itu bahan untuk kita berjihad di jalan Allah, sehingga nanti akan seimbang. Contohnya seperti ini, Nopi. Kita punya HP, ya, kita punya HP. Di HP kita itu kan ada namanya operational system, ya, jadi OS, ya. Benar. HP kita itu bisa hidup itu karena memang ada OS-nya itu.
Nah, kecintaan dan kesukaan kita terhadap harta itu tadi, itu sama seperti OS itu. Jadi dia sudah ada bawaan ketika HP itu sudah di dalam boxnya HP itu sudah ada. Iya, benar. Jadi sama seperti kecintaan kita, kesukaan kita, kecondongan kita terhadap harta itu sudah ada di dalam diri kita itu sudah tercipta gitu, sudah tercreate gitu kan. Benar. Nah, tapi kalau kita itu rasa syukur kita terhadap harta, kita menganggap harta itu sebagai amanah, sebagai titipan, kemudian bekal untuk beribadah, bekal untuk berjihad, itu tidak ada di dalam diri kita. Benar. Jadi di HP itu contohnya misalkan kita ingin membuka aplikasi Instagram, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita menginstal aplikasi itu di HP sehingga baru kita bisa buka aplikasi itu di HP kan. Atau kita mau buka TikTok, maka kita harus menginstal itu di HP kita sehingga kita baru bisa buka TikTok. Maka rasa syukur kita kepada harta, kemudian kita menganggap harta itu sebagai bekal ibadah, bekal kita untuk berjihad, itu sama seperti aplikasi tadi. Dia harus kita install di dalam diri kita. Cara untuk menginstalnya itu ya dengan cara membiasakan hal itu ada di dalam diri kita. Maka kalau itu sudah ada, maka posisi kita tadi itu akan berada di tengah-tengah. Artinya kita seimbang. Di baik kita di satu sisi kita itu suka, kita condong, kita cinta kepada harta, tetapi di sisi yang lain kita bisa menganggap bahwa harta itu adalah media kita untuk bersyukur, kemudian menganggap harta itu sebagai titipan, sebagai amanah dari Allah, kemudian kita menjadikannya sebagai bekal kita untuk beribadah dan sebagainya. Benar. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak ya, tentunya sangat luar biasa materi yang sudah Bapak berikan pada kesempatan hari ini. Namun Pak, sebelum itu saya memberikan ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan Pak. Ada satu hal yang sangat ingin saya diskusikan karena yang namanya suatu permasalahan itu ya harus didiskusikan supaya ada jalan keluarnya seperti itu Pak. Itu Pak. Yang mengenai ada statement yang seperti kita lihat fenomena yang sering terjadi pada zaman sekarang, tentunya pada era modern ini, ada yang namanya statement kalau rumah tangga ataupun kerukunan rumah tangga itu tergantung pada ekonominya seperti itu Pak. Rukunnya rumah tangga ataupun enak dan sejuknya rumah tangga itu terlihat dari ekonomi seperti itu. Karena kan banyak rumah tangga itu kadang yang cerai Pak, mohon maaf kata sering terjadi perceraian antara ayah dan ibu serta yang mengakibatkan dampak negatif untuk anaknya. Itu terjadi karena ekonomi yang belum mencukupi, yang dimana itu merupakan bagian dari rezeki dan harta tadi Pak seperti itu. Itu menurut Bapak bagaimana Pak, tanggapan Bapak mengenai itu Pak? Oke. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Jadi ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah atau meminta kepada Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas nama sahabat ini. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mohon kepada engkau ya Rasulullah, doakan saya menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Dia mengatakan, "Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas," kata Rasulullah, "jika engkau ingin menjadi orang yang selalu diijabah atau diterima doamu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah makananmu." Itu yang diberikan, perbaikilah makananmu. Yang perbaiki makanan itu artinya adalah kita harus memperbaiki apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Artinya bahwa harta yang halal itu menjadi poin yang penting bagi kita supaya doa-doa kita itu bisa terkabul. Sama seperti dengan kembali ke pertanyaan Nopri tadi, bahwa kalau dalam rumah tangga mencari rezeki yang halal itu adalah kunci utama. Jadi kalau misalkan harta yang kita bawa ke rumah, kemudian kita gunakan untuk menghidupi keluarga kita, itu adalah dari harta yang tidak baik, maka itu akan berdampak kepada banyak hal seperti pertanyaan Nopri tadi. Bisa jadi misalkan kita memberi anak kita dari harta yang tidak baik atau yang tidak halal, maka itu ketika dimakan oleh keluarga kita, anak kita, istri kita misalkan, itu akan berdampak pada hal-hal yang negatif. Misalkan ada orang punya anak
kemudian akhlaknya tidak baik, kemudian selalu berbuat jahat kepada orang lain, maka sebagai orang tua kita sebenarnya harus mengevaluasi itu apa yang menjadi penyebab mengapa anak kita seperti ini. Jangan-jangan mungkin salah satu sebabnya adalah mungkin harta yang kita bawa ke rumah, yang kita berikan kepada keluarga kita itu mungkin ada unsur ketidakhalalannya itu, sehingga itu berakibat berdampak sesuatu yang negatif untuk keluarga kita, baik itu istri ataupun untuk anak dan sebagainya. Baik. Itu. Oke, terima kasih Pak, luar biasa tentunya. Mungkin saya dan teman-teman sekalian yang mendengar podcast pada kesempatan ini sangat puas dengan jawaban yang diberikan oleh Bapak, karena ini merupakan suatu keresahan Pak, ataupun sebuah fenomena yang emang benar-benar terjadi di kesempatan ini Pak. Baik Pak, mungkin itu saja dari kita Pak ya. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya tentunya kepada Bapak Abdullah Syahroni, SPL MSI, yang telah menjadi moderator, yang telah menjadi pemateri kami pada kesempatan pagi hari ini, dan tentunya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sekali lagi kami ucapkan mohon maaf jika ada kata salah dalam penyampaian kami, dan kepada Allah kami mohon maaf pun. Sebelum kami akhiri, izinkan saya menyimpulkan sebuah materi yang diberikan oleh Bapak. Terdapat sebuah statement yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bapak materi kita yang kesempatan pada hari ini, yaitu kita harus memperhatikan harta itu input dan outputnya dari mana, masuk dan keluarnya itu kemana. Itu yang harus diperhatikan teman-teman sekalian. Baik, itu saja Pak ya dari kita Pak ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat menonton teman-teman semua di agenda kuliner Ramadan pada kesempatan ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.